Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Selamat datang semuanya, terima kasih telah mengeklik video ini. Perkenalkan, nama saya Zaki Sadat Urbanistiawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi induksi matematika. Salah satu materi yang ada di mata kuliah matematika diskrit. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Jika dalam penjelasan ada yang kurang, ada yang sedikit membingungkan, saya menerima sekali kritik dan masukan dari Anda semuanya di dalam kolom komentar. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai pada materi saat ini. Kita langsung masuk ke selanjutnya. Di sini kita akan membahas beberapa submateri yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini. Yang pertama ada definisi induksi matematika. Tentunya kita akan membahas tentang definisi karena kita perlu mengetahui apa itu induksi matematika. Kedua, kita juga harus memahami konsep awal, yaitu kuator. Mohon maaf, aslinya ini kuantor, tapi saya lupa untuk menaruh N di tengah-tengahnya. Kita akan mengetahui konsep awal dan apa itu kuantor, karena nanti kita akan berhubungan langsung dengan kuantor ini. Kemudian ada jenis kuantor umum, di mana kita akan membahas beberapa kuantor-kuantor yang akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas saat ini. Seingat saya ada 3 jenis kuantor umum yang akan kita bahas nantinya. Selanjutnya ada fungsi induksi matematika. Tentu saja, setelah kita mengetahui definisi dari induksi matematika itu sendiri, kita juga perlu tahu untuk apa induksi matematika ini ada, fungsinya apa, dan bagaimana cara kita memanfaatkannya. Lalu lanjut, kelima, ada ide dasar induksi matematika. Ide dasar ini akan menggunakan semacam analogi untuk mempermudah kita memahami tentang induksi matematika dan cara penggunaannya. Konsepnya juga kita pasti akan lebih tahu jika kita memahami dengan ide dasar dan analogi. Selanjutnya kita masuk ke prinsip induksi matematika, di mana prinsip-prinsip ini akan menekankan bagaimana cara induksi matematika itu diterapkan. Ketujuh, kita akan menggunakan contoh-contoh penerapan supaya kita bisa lebih paham dan bagaimana cara menggunakan induksi matematika sebagai penerapannya. 8. Kita juga akan membahas tentang kesimpulan-kesimpulan dari masing-masing contoh yang akan kita bahas nantinya. Yang ke-9 dan yang terakhir adalah kita akan menutup pembahasan kali ini dengan kesimpulan pembahasan dari seluruh pembahasan materi. Baik, langsung saja kita lanjut ke definisi induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika sendiri adalah metode pembuktian dalam matematika yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan itu benar untuk semua bilangan bulat positif. Metode ini sering digunakan dalam matematika diskrit, terutama ketika kita berhadapan dengan pola atau rumus yang bergantung pada nilai n. Nah, biasanya kalau kalian masih ingat, kalau anda semua masih ingat, bilangan rumus deret itu termasuk sebagai salah satu induksi matematika. Seingat saya masih ada beberapa macam contoh lain seperti ketidaksamaan dan juga rumus keterbagian. Semua itu adalah induksi matematika. Kenapa? Karena rumus-rumus yang saya sebutkan tadi itu memenuhi dengan 2 kriteria yang ada di definisi ini, yaitu berhadapan dengan pola atau rumus bergantung pada nilai n. Baik, untuk nanti contoh-contoh kita akan menggunakan rumus deret, karena rumus deret adalah salah satu rumus yang akan sering kita gunakan di masa nantinya. Rumus deret sendiri juga adalah rumus yang kita sering temui di kehidupan sehari-hari kita. Rumus yang sering sekali kita temui
Oleh karena itu, kita akan menggunakan rumus tersebut sebagai sarana pembelajaran supaya mempermudah kita untuk saling memahami. Baik, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini, sebelum kita memahami tentang induksi matematika, kita juga perlu tahu tentang konsep awal kuantor terlebih dahulu. Karena kuantor ini nanti akan berhubungan dengan matematika induksi. Jadi, apa itu kuantor? Kuantor adalah simbol yang digunakan untuk menyatakan banyaknya elemen dalam suatu himpunan yang memenuhi suatu pernyataan. Maksudnya seperti apa? Jadi kuantor itu adalah nama dari simbol, yang simbol ini nanti itu untuk menyebutkan atau menyatakan sebagai penanda berapa elemen yang ada dalam suatu himpunan yang memenuhi suatu persyaratan. Jadi entah itu bisa semua elemen, sebagian elemen, atau hanya satu elemen, itu nanti akan ditentukan dengan simbol yang akan kita sebut dengan kuantor ini, teman-teman. Supaya lebih paham dan supaya lebih mengerti apa maksud dari kuantor ini, kita langsung saja masuk ke jenisnya. Jenis kuantor yang umum, ada 3 jenis kuantor yang umum. Yang pertama adalah kuantor universal, kedua kuantor eksistensial, ketiga dan kuantor eksistensial unik. Pertama kita masuk ke pembahasan kuantor universal terlebih dahulu. Apa itu kuantor universal? Kuantor universal memiliki lambang yang seperti Anda lihat sendiri, itu seperti huruf A, tetapi huruf A ini dibalik secara vertikal. Huruf A besar ini dibalik secara vertikal dan membentuk menjadi simbol kuantor universal. Nah, kuantor universal ini seperti apa dan apa artinya? Artinya, kuantor universal itu memiliki arti untuk semua. Dimana? Jadi kita akan langsung masuk ke bagian contoh saja supaya lebih memahami apa arti dari untuk semua itu. Nah, pada contoh di sini kita ada penyebutan dalam himpunan. Kita langsung coba sebutkan saja, yaitu seperti ini. Kuantor universal elemen X merupakan bagian dari himpunan A, X lebih besar dari 0. Supaya lebih memahami, kita akan ganti kuantor universal menjadi untuk semua. Seperti apa pembacaannya? Seperti ini. Untuk semua elemen X merupakan bagian dari himpunan A, X lebih besar dari 0. Apa artinya? Artinya adalah semua elemen dalam himpunan A lebih besar dari 0. Semua elemen X itu adalah himpunan A. Jadi semua elemen himpunan A itu lebih besar dari 0 karena menggunakan kuantor universal yang artinya untuk semua. Lanjut, kita masuk ke kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial memiliki simbol berbentuk huruf E. Namun bedanya, pada saat ini tidak dibalik secara vertikal, melainkan dibalik secara horizontal. Bentuknya seperti angka 3, melainkan menggunakan huruf E. Nah, kuantor eksistensial itu memiliki arti, yaitu ada setidaknya satu atau minimal ada satu. Nah, kita kembali ke contoh lagi dan kita akan membaca contohnya seperti yang tadi, seperti kuantor universal. Contoh di sini kita baca kuantor eksistensial elemen X merupakan bagian dari himpunan A, X lebih besar dari 10. Kita akan ganti pembacaan kuantor eksistensial dengan ada setidaknya satu. Jadi, akan berbunyi seperti ini. Ada setidaknya satu elemen X yang merupakan himpunan A, X lebih besar dari 10. Artinya, ada minimal satu elemen dalam A yang lebih besar dari 10. Seperti itu. Karena elemen X ini merupakan bagian dari A, elemen himpunan A, tetapi hanya ada satu atau lebih dari satu yang lebih besar dari 0.
Minimal satu atau ada setidaknya satu berarti bisa jadi satu atau lebih dari satu. Ada bisa semuanya, bisa juga dibilang semuanya, karena di situ dibilang minimal satu elemen. Tidak mungkin 0 elemen. Setidaknya ada satu. Kita tidak tahu jumlah pastinya ada berapa, tapi yang pasti adalah ada setidaknya satu elemen A, elemen dalam himpunan A yang lebih besar dari 0. Selanjutnya, kita masuk ke eksistensial unik. Kuantor eksistensial unik memiliki simbol yang hampir sama dengan eksistensial biasa. Tetapi bedanya, di sini ada tanda seru di belakangnya. Nah, tanda seru ini akan membedakan tentang kuantor eksistensial biasa dan eksistensial unik. Nah, kuantor eksistensial unik sendiri memiliki fungsi atau arti yang setidaknya hampir mirip dengan kuantor eksistensial biasa. Bedanya, kalau di eksistensial biasa itu ada minimal satu elemen yang tentunya kita tidak tahu jumlahnya ada berapa, tapi setidaknya ada satu elemen yang memenuhi persyaratan. Di eksistensial unik artinya ada tepat satu elemen saja yang memenuhi kondisi. Artinya hanya ada satu elemen yang memenuhi kondisi. Seperti itu. Berbeda dengan eksistensial biasa yang bisa lebih dari satu, tapi tidak bisa lebih kurang dari 0. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke fungsinya. Mengapa kita perlu induksi matematika? Kembali ke induksi matematika, kita juga perlu tahu fungsi dari induksi matematika itu seperti apa. Nah, dalam matematika sendiri, kalau kita sering muncul pernyataan seperti ini. Pertama, jumlah n bilangan pertama. 2, pola bilangan ganjil, pola kombinasi, atau rumus yang berlaku untuk semua n. Masalahnya, jika kita ingin membuktikan bahwa suatu rumus benar untuk semua nilai n, maka secara teori, kita harus mencoba satu persatu. Seperti apa maksudnya? Kita ubah nilai n tadi menjadi 1, atau 2, atau 3, atau 4, dan seterusnya. Sayangnya, hal ini itu tidak bisa kita lakukan tentunya, karena jumlah bilangan bulat positif itu kita tahu sendiri bahwa bahwa jumlahnya itu tidak berhingga. Jadi kita tidak akan tahu sampai kapan kita perlu mengulang hal yang sama terus-menerus. Seperti itu. Nah, alih-alih kita melakukan teori alih-alih kita mengubah nilai n menjadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, alangkah lebih baik kita akan menggunakan induksi matematika supaya mempermudah kita dalam menghitung. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ide dasar induksi matematika. Supaya kita lebih paham dengan induksi matematika, di sini kita memiliki ide dasar induksi matematika. Nah, induksi matematika ini sering kita analogikan seperti domino. Kalian tahu domino kan? Nah, bayangkan ada deretan domino-domino yang berjejeran. Akan ada dua hal yang akan terpenuhi. Yang pertama, domino pertama jatuh. Nah, setelah domino yang pertama jatuh, domino yang ada di sampingnya dan yang berikutnya itu akan juga ikut jatuh. Karena apa? Karena terdorong dengan domino-domino pertama. Dia akan jatuh dan dia juga akan ikut jatuh. Begitupun seterusnya akan juga ikut jatuh. Seperti itu. Nah, kalau dalam induksi matematika itu memiliki konsep yang hampir mirip, di mana domino pertama itu adalah basis induksi dan efek menjatuhkan domino berikutnya itu merupakan langkah dari induksi. Jika dua hal ini terbukti, hal ini yang dimaksud adalah basis induksi dan langkah induksi. Jika keduanya itu terbukti, maka pernyataan benar untuk semua n. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah
suatu pernyataan itu benar untuk semua n, kita perlu melakukan pengecekan menggunakan basis induksi dan langkah induksi. Untuk lebih memahaminya lagi, kita akan masuk ke bagian prinsipnya. Ini dia prinsip induksi matematika. Untuk mempermudah kita untuk memahami konsepnya seperti apa, kita misalkan saja kita punya pernyataan matematika, yaitu P dalam kurung N. Nah, kita di sini ingin membuktikan bahwa P dalam kurung N ini itu benar untuk semua bilangan positif. Nah, kembali ke ide dasar tadi, kita akan menggunakan dua langkah, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Basis induksi itu berfungsi untuk membuktikan bahwa pernyataan benar untuk nilai pertama. Biasanya, n akan diganti 1 atau nilai awal tertentu. Sedangkan untuk langkah induksi, kita asumsikan bahwa basis induksi bahwa pernyataannya itu benar untuk suatu nilai n. Ini disebut hipotesis induksi. Kemudian kita buktikan bahwa jika benar untuk n, maka harusnya juga benar untuk n plus 1. Jika dua langkah ini berhasil, maka pernyataan benar untuk semua n. Jadi, jika pernyataan benar untuk suatu nilai n, maka juga benar untuk n plus 1, yang nantinya kita akan juga bahas. Supaya lebih paham, kita masuk saja ke bagian contoh. Baik, kita sudah masuk ke bagian contoh jumlah bilangan asli. Di sini, kita memiliki soal, yaitu adalah buktikan bahwa jumlah n, bilangan bulat positif pertama adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah ke n. Nah, kita buktikan apakah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ke ditambah n itu sama dengan n dalam kurung n plus 1 m dikali dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Apakah jumlahnya sama? Kita buktikan. Langkah pertama, kita gunakan basis induksi. Kita uji, apakah n sama dengan 1? Kita masukkan ke bagian kiri, yaitu 1 plus 2 plus 3 plus 4 dan seterusnya sampai plus n, kita ubah menjadi 1. Kemudian di bagian kanan yang awalnya n dikali n plus 1 dalam n dikali dalam kurung n plus 1 dibagi 2, itu kita rubah menjadi n-nya kita ubah menjadi 1, yaitu adalah akan berubah, yang nantinya seperti awalnya akan berubah menjadi 1 dikali dalam kurung 1 ditambah 1 dibagi 2. 1 ditambah 1 adalah 2, dan 1 dikali 2 adalah 2. Lalu kita bagi dengan 2, yaitu 2 kali dibagi 2, yang artinya sama dengan 1. Nah, karena di kiri itu 1, dan di kanan itu juga 1, maka P yang 1 itu adalah benar. Basis induksi terpenuhi. Lanjut, kita masuk ke langkah kedua. Di langkah kedua, kita melakukan hipotesis induksi. Kita asumsikan rumus benar untuk n. Artinya seperti apa? 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah n sama dengan n dikali dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Ini disebut sebagai hipotesis induksi. Kita akan menggunakan asumsi ini untuk membuktikan rumus berikutnya. Langsung saja kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita akan menggunakan hipotesis tadi untuk membuktikan untuk n plus 1. Nah, gunakan hipotesis. Nah, kita tadi sudah menemukan bahwa
1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah n itu sama dengan n dikali n plus 1 dibagi 2 sama. Jadi alih-alih dengan hanya itu saja, kita akan tambahkan dengan n plus 1 karena kita ingin membuktikan apakah basis induksi dan n plus 1 itu benar. Kita kembali ke bagian ini. Kita ingin membuktikan bahwa jika benar untuk n, maka juga benar untuk n plus 1. Kita masuk di sini. Di sini kita memiliki 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai seterusnya sampai ditambah n. Itu adalah bentuk dari yang ini. Kita bisa rubah saja langsung bentuknya menjadi seperti ini dan akan kita tulis di tempat ini. Nah, lalu kita tambah dengan n plus 1 untuk membuktikan bagian yang kedua. Jadi artinya kita akan menggunakan hipotesis induksi dengan bentuk seperti ini. N dikali dalam kurung n plus 1 dibagi 2 ditambah n plus 1 ditambah n dalam kurung n plus 1. Ini akan menjadi hipotesis yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan memfaktorkan supaya bentuknya akan menjadi bentuk yang lebih mudah, yaitu seperti ini. Awalnya kita akan memiliki bentuk seperti ini, kita samakan penyebut menjadi per 2 dan nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. N plus 1 dikali n plus 2 dibagi 2. Ini sama dengan rumus untuk n plus 1. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke kesimpulan contoh jumlah bilangan asli. Nah, kita kembali ke kesimpulan contohnya tadi. Karena satu basis induksi benar, seperti yang kita lihat tadi, yaitu kirinya yang bagian ini itu adalah n-nya sama dengan 1, dan bagian kanan setelah kita ubah n-nya menjadi 1, tetap hasilnya menjadi 1, maka kita bisa asumsikan bahwa basis induksi itu benar. Kalau kedua, langkah induksi juga ikut benar. Kita juga ikut benar. Nah, maka rumus yang akan kita tulis adalah seperti ini. Terbukti benar untuk semua bilangan bulat positif n. Seperti itu. Karena kedua langkah yang tadi kita masukkan sudah dua-duanya terbukti benar. Lanjut, kita masuk ke contoh yang selanjutnya, yaitu contoh bilangan ganjil. Nah, bukti di sini kita punya soal maksud saya, buktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil pertama adalah seperti ini. Baik, kita lihat 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah dalam kurung 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2. Nah, di sini kita harus membuktikan hal ini, apakah ini merupakan memiliki nilai yang sama dengan n pangkat 2. Langsung saja kita masukkan ke bagian basis induksi terlebih dahulu. Untuk n sama dengan 1, jumlah bilangan ganjil pertama sama dengan 1. Bilangan ganjil pertama 1. Dan jika n-nya kita rubah menjadi 1, maka hasilnya adalah 1 pangkat 2, yang mana jika kita jumlahkan akan tetap jadi 1, sehingga artinya ini adalah sama, jumlahnya benar, kenyataannya benar. Atau kita juga bisa gunakan yang dalam kurung ini, di mana 2 dikali n, yang n-nya kita ubah menjadi 1, yaitu adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1, artinya yang di belakang sama dengan ini itu bernilai 1, sama saja. Jadi di sini 1 dan n-nya di sini kita rubah jadi 1 akan tetap menjadi 1, yaitu artinya basis induksinya adalah benar. Selanjutnya kita masuk ke bagian hipotesis induksi. Misalkan benar untuk n 1, 3, 5, dan seterusnya 2 n kurang 1 sama dengan n pangkat 2.
kita lakukan pembuktian untuk n plus 1-nya. Tambahkan bilangan ganjil berikutnya. Nah, bilangan ganjil setelah 2n plus 1 itu adalah 2n plus 1. Mohon maaf, maksud saya bilangan ganjil setelah 2n minus 1 adalah 2n plus 1. Maksudnya seperti apa? Kalau kita kembali ke sini dan kita rubah n menjadi 1, maka 2 kali 1 adalah 2 dikurangi 1, jadi total dari penghitungan ini adalah 1. Nah, gimana kalau kita rubah ininya? Kalau kita rubah menjadi plus, tentunya 2 dikali 1 sama dengan 1, ditambah 1 sama dengan 2. Artinya, itu adalah bilangan ganjil setelahnya. Sehingga, n pangkat 2 ditambah 2n plus 1 sama dengan n2 plus 2n plus 1, dimana dalam kurungannya ini kita hilangkan. Oleh karena itu, kita bisa menjadikan hasilnya menjadi seperti ini, yaitu n plus 1 per 2. Jadi, pernyataan tersebut benar untuk n plus 1. Seperti itu. Kita masuk ke bagian kesimpulannya sekarang. Kesimpulan dari contoh bilangan ganjil, kita sudah menghitung bahwa kedua dari langkah-langkah ini adalah benar. Basis induksinya kita sudah pastikan benar, dan untuk bukti langkah induksinya juga sudah benar. Seperti itu. Maka jumlah n bilangan ganjil pertama adalah n pangkat 2. Seperti itu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa memang benar bahwasannya ini 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya sampai ditambah 2n minus 1 sama dengan n pangkat 2 itu adalah benar. Untuk seperti itu. Nah, selain itu, kita juga masih memiliki berbagai macam penerapan lainnya. Contohnya, contoh-contoh penerapan lain ada di seperti ini. Induksi matematika juga digunakan untuk membuktikan sifat pembagian bilangan. Kemudian juga ada rumus kombinasi, pola deret, teori graf, algoritma dalam komputer. Ini yang sedang saya pelajari untuk jurusan saya, yaitu informatika. Nah, induksi matematika sendiri itu bisa dijelaskan dari sini bahwasannya induksi matematika bukanlah hanya satu materi matematika biasa saja, melainkan dalam induksi matematika itu terdapat banyak sekali rumus-rumus dan fungsi-fungsi yang akan kita temui di matematika. Banyak juga dari rumus-rumus dan fungsi matematika yang sudah kita temui dari dulu, itu juga termasuk dalam induksi matematika. Jadi intinya, induksi matematika adalah sebuah materi matematika, logika matematika yang mencakup banyak hal. Sehingga ini akan memakan waktu. Sehingga ini adalah materi yang menarik. Dalam matematika diskrit, metode ini sangat penting karena banyak konsep menggunakan pola n. Seperti itu. Maksudnya seperti apa? Di dalam matematika diskrit itu kita akan menemui banyak sekali konsep yang menggunakan pola n. Seperti itu. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, yaitu metode ini sering digunakan dalam matematika diskrit, terutama ketika kita berhadapan dengan pola atau rumus yang bergantung pada nilai n. Sedangkan pada contoh-contoh tadi, kita berurusan terus-menerus dengan huruf n. Sehingga ini akan sering sekali digunakan pada matematika diskrit. Seperti itu. Kesimpulan dari materi tersebut adalah induksi matematika adalah metode pembuktian untuk pernyataan yang berlaku pada semua bilangan bulat positif. Prinsipnya hanya ada dua langkah, yaitu hanya ada basis induksi, membuktikan pernyataan benar pada nilai awal,
Dan langkah kedua, yaitu langkah induksi, membuktikan bahwa jika benar untuk n, maka juga benar untuk n plus 1. Jika dua langkah ini terpenuhi, maka pernyataan benar untuk semua n. Seperti itu. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya, dan selamat belajar.